Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah dan mendapatkan bimbingannya menuju jalan yang lurus. Hari ini kita akan membahas salah satu artefak paling berharga dan suci dalam sejarah Islam, yaitu Hajar Aswad. Batu ini, yang terletak di sudut timur Ka'bah, telah menjadi objek kekaguman, penelitian, serta perdebatan sepanjang sejarah. Hajar Aswad memiliki sejarah yang mendalam dan misterius, bahkan menjadi subjek berbagai spekulasi tentang asal-usulnya. Banyak sejarawan sekuler berpendapat bahwa Hajar Aswad adalah meteorit yang jatuh dari luar angkasa. Sementara para ahli geologi telah melakukan banyak studi ilmiah untuk memahami jenis dan sifat batu ini, mereka bertujuan untuk mengungkapkan lebih banyak tentang asal-usul serta komposisi ilmiahnya. Penelitian ilmiah ini memberi kita wawasan lebih mendalam tentang fenomena misterius yang tetap membingungkan para peneliti hingga saat ini. Dalam sejarah Islam, Hajar Aswad tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga menjadi saksi bisu perjalanan spiritual umat manusia sejak zaman Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad. Menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa Hajar Aswad merupakan batu dari surga yang dibawa oleh Nabi Adam ketika turun ke bumi. Seiring waktu, batu ini mengalami kerusakan dan pecah menjadi beberapa bagian, terutama pada abad pertengahan. Namun, potongan-potongan ini disatukan kembali dengan bantuan bingkai perak yang mengikatnya dengan kokoh. Menariknya, Hajar Aswad dulunya memiliki warna yang lebih terang. Sebuah hadis menyebutkan bahwa batu ini awalnya lebih putih dari susu, namun dosa-dosa manusia membuatnya menjadi hitam. Dalam pemahaman ini, warna hitam Hajar Aswad mencerminkan akumulasi dosa umat manusia, sebuah simbol yang dalam dan penuh makna. Untuk memberikan wawasan yang lebih rinci, pemerintah Kerajaan Arab Saudi pernah merilis foto Hajar Aswad dengan resolusi tinggi sebesar 49.000 megapiksel. Gambar ini memungkinkan siapa saja untuk melihat detail-detail batu tersebut dengan sangat jelas. Di Masjidil Haram, 8 potongan Hajar Aswad disusun di atas batu yang lebih besar dan dikelilingi oleh bingkai perak. Ada klaim bahwa pecahan lain dari Hajar Aswad dapat ditemukan di Istanbul, Turki, dan beberapa di antaranya juga dikatakan berada di sebuah museum di Inggris. Bagaimana pecahan ini bisa tersebar? Ceritanya bermula ketika beberapa ilmuwan tertarik pada keajaiban Hajar Aswad hingga mereka membawa pecahannya untuk penelitian. Di Turki, salah satu pecahan tersebut ditempel di Masjid Raya Sulaiman. Menariknya, ada 3 pecahan Hajar Aswad yang disimpan untuk penelitian di Inggris. Ini menjadi bukti betapa besar minat global terhadap batu suci ini. Sebagai artefak yang luar biasa dan sakral, Hajar Aswad selalu menjadi objek studi yang menarik, terutama bagi para ahli geologi. Mereka ingin memahami lebih dalam tentang karakteristik fisik batu ini dan proses geologi apa yang mungkin terlibat dalam pembentukannya. Tentu saja, pandangan tentang asal-usulnya masih beragam tentang Hajar Aswad. Salah satu hipotesis paling menonjol yang diusulkan adalah bahwa Hajar Aswad adalah meteorit. Pandangan ini didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa batu ini mungkin berasal dari meteoroid yang kaya akan besi dan silikat. Hipotesis ini mengkategorikan Hajar Aswad sebagai meteorit aerolith, jenis meteorit yang langka dan menarik perhatian dunia ilmiah. Namun menariknya, salah satu peneliti yang mendalami studi ini, Richard Burton, akhirnya mengucapkan syahadat setelah memahami lebih dalam tentang Hajar Aswad. Penelitiannya membawa kesimpulan spiritual yang membuatnya tersentuh dan menerima kebenaran dalam Islam. Dengan begitu banyak spekulasi dan penelitian yang dilakukan, Hajar Aswad terus menjadi misteri yang memikat hati dan pikiran banyak orang. Bagi umat Muslim, ia tidak hanya sekadar batu, tetapi simbol iman, pengingat tentang surga, dan sebuah saksi bisu dari sejarah panjang umat manusia dalam mencari kebenaran ilahi. Salah satu hipotesis yang diajukan oleh para ilmuwan adalah bahwa Hajar Aswad berasal dari meteorit. Pandangan ini didasarkan pada katalog meteorit yang disusun oleh para ahli geologi, yang mengkategorikan batu ini sebagai aerolit atau siderolit, yaitu jenis meteorit yang kaya akan besi dan silikat. Namun, beberapa peneliti seperti Anthony Hapton dan tim ahli dari Universitas Oxford menemukan bukti yang sedikit berbeda. Mereka mengambil sampel dari lokasi tempat Hajar Aswad berada, dan menemukan sejumlah kecil iridium serta pecahan kerucut yang sangat langka. Pecahan ini biasanya ditemukan di lapisan batuan dasar di bawah kawah meteorit, yang memperkuat dugaan bahwa Hajar Aswad mungkin memiliki asal meteorit. Penemuan tersebut tampaknya selaras dengan laporan pertama yang diterbitkan oleh Paul Parksey, seorang kurator batu mineral pada era Kekaisaran Austria-Hongaria pada tahun 1857. Parksey menduga bahwa Hajar Aswad adalah bagian dari meteorit yang terfragmentasi sekitar 6.000 tahun yang lalu. Namun, ada fakta menarik yang menjadi bahan perdebatan. Hajar Aswad memiliki sifat terapung di air. Hal ini bertentangan dengan karakteristik umum meteorit, yang biasanya memiliki massa jenis yang cukup tinggi sehingga akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Pada tahun 950, Gubernur Mekah Abdullah bin Hakim menguji batu yang diduga sebagai Hajar Aswad setelah dicuri oleh sekte Ismailiyah Karamita 22 tahun sebelumnya. Batu tersebut ditemukan bisa terapung di air, yang menguatkan keraguan bahwa Hajar Aswad adalah meteorit. Fenomena ini menggoyahkan hipotesis awal, karena meteorit umumnya tidak memiliki sifat terapung. Para ilmuwan juga belum menemukan batuan meteorit lain yang memiliki karakteristik serupa dengan Hajar Aswad, membuat hipotesis bahwa batu ini berasal dari meteorit semakin sulit untuk dipertahankan.
Meski begitu, penelitian tentang asal-usul Hajar Aswad terus dilakukan. Para ahli tidak menyerah dalam upaya mencari penjelasan ilmiah yang lebih mendalam tentang sifat dan karakteristik batu ini. Selain hipotesis meteorit, ada juga teori lain yang mengatakan bahwa Hajar Aswad mungkin merupakan batuan vulkanik, seperti batu apung atau pumice. Batuan ini terbentuk dari letusan gunung berapi yang menghasilkan magma kaya silika, CO2. Batuan jenis ini umumnya ringan dan berwarna terang, berbeda dengan batuan beku basah yang lebih gelap. Salah satu studi yang dilakukan oleh ahli geologi dari United States Geological Survey, USGS, menemukan bahwa karakteristik batu apung yang ringan dan mampu terapung di air mungkin lebih cocok dengan sifat Hajar Aswad. Meskipun tidak ada kesepakatan ilmiah yang pasti, kedua hipotesis ini tetap menjadi dua sudut pandang yang menarik dalam penelitian tentang asal-usul Hajar Aswad. Para ilmuwan terus mempelajari dan meneliti batu suci ini, berharap untuk menemukan jawaban yang lebih jelas dan rinci mengenai asal-usulnya. Hajar Aswad tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah umat manusia. Batu ini tidak hanya menjadi simbol spiritual yang kuat bagi umat Islam, tetapi juga merupakan objek penelitian ilmiah yang menarik. Apapun asal-usulnya, Hajar Aswad akan terus menginspirasi para peneliti dan mengingatkan kita semua akan keajaiban alam dan rahmat Allah yang tak terbatas. Menurut beberapa penelitian, mungkin berasal dari salah satu harat atau ladang vulkanik yang tersebar di pesisir barat Arab. Seiring dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh ahli geologi, seperti peneliti Robert S. Dietz dan John McHone dari Departemen Geologi di Universitas Illinois, Amerika Serikat, menegaskan bahwa Hajar Aswad bukan berasal dari meteorit, melainkan sebuah batu akik. Batu akik sendiri merupakan salah satu mineral yang terbentuk di dalam bumi dan sering dikenal dengan pola pita difusinya. Batu akik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari meteorit. Beberapa ilmuwan mencatat bahwa Hajar Aswad juga memiliki kesamaan dengan batuan apung. Batuan apung biasanya berwarna terang dan terdiri dari pori-pori kecil, yang membuatnya memiliki massa jenis yang sangat rendah, bahkan bisa kurang dari 1 gram per sentimeter kubik. Ini menjelaskan fenomena bahwa Hajar Aswad mampu terapung di air, sesuai dengan laporan sejarah. Batuan apung terbentuk melalui letusan gunung berapi yang sangat eksplosif. Letusan yang bisa menciptakan kaldera besar di gunung berapi. Contoh dari letusan dahsyat ini dapat kita lihat dalam sejarah, seperti letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 dan Gunung Tambora pada tahun 1815 di Indonesia, yang masing-masing menghasilkan batuan apung dalam jumlah besar. Namun, dalam konteks geologi di Jazirah Arabia, hubungan antara Hajar Aswad dan batuan apung menjadi lebih sulit dipastikan. Vulkanisme di Jazirah Arabia umumnya menghasilkan batuan beku basah, bukan jenis yang lazim menghasilkan batuan apung. Gunung-gunung berapi di kawasan ini, termasuk di Jabal Salma dan Harat Rahat, lebih dikenal sebagai gunung berapi basaltik, yang memuntahkan magma basaltik yang encer, membentuk puncak gunung yang lebar dan rendah. Dalam konteks geologi Jazirah Arabia, sangat sulit menemukan bukti adanya letusan besar yang dapat menghasilkan batuan apung seperti Hajar Aswad. Beberapa kaldera memang ditemukan di wilayah tersebut, seperti kaldera Jabal Salma yang terbentuk sekitar 580 juta tahun yang lalu. Namun, usia geologi ini terlalu tua untuk menjadi asal-usul batuan apung Hajar Aswad, yang diduga lebih baru dalam sejarah bumi. Dengan demikian, meskipun hipotesis mengenai asal-usul Hajar Aswad sebagai batuan vulkanik sudah diajukan, bukti ilmiah yang ada belum sepenuhnya mendukung teori ini. Vulkanisme di Jazirah Arabia tampaknya tidak memiliki sejarah letusan eksplosif besar yang bisa membentuk batuan apung dengan skala yang signifikan. Ini membuat hipotesis bahwa Hajar Aswad adalah batu vulkanik menjadi semakin dipertanyakan. Akhirnya, seperti yang kita lihat, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dengan lebih baik asal-usul Hajar Aswad. Apakah ia terbentuk dari proses geologi yang unik? Atau memiliki asal-usul yang lebih misterius? Penelitian ilmiah terus berjalan untuk mengungkap kebenaran. Hingga saat ini, Hajar Aswad tetap menjadi simbol spiritual yang kuat dan sekaligus tantangan bagi dunia ilmiah untuk diungkap lebih dalam. Sejumlah ilmuwan menyebutkan bahwa batu Hajar Aswad mungkin adalah salah satu batu tertua di dunia. Namun, meskipun kita sudah memiliki berbagai metode ilmiah untuk menentukan usia bebatuan, seperti teknik karbonisasi atau analisis timbal pada fosil dan lapisan tanah, tak ada satupun dari metode ini yang mampu menjelaskan usia pasti Hajar Aswad. Batu ini seolah-olah melampaui pemahaman ilmiah kita. Fakta menarik lainnya adalah bahwa tidak ada batuan lain di muka bumi ini yang serupa dengan Hajar Aswad. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Hajar Aswad bukan berasal dari bumi, namun bukan pula pecahan meteorit, karena tingkat kepadatannya sangat berbeda dari batuan yang ada di bumi maupun di luar angkasa. Dalam upaya untuk lebih memahami asal-usul Hajar Aswad, muncul hipotesis lain yang menyebutkan bahwa batu ini mungkin merupakan jenis impactite, batuan yang terbentuk akibat tumbukan benda langit yang sangat kuat dan cepat di permukaan bumi. Seorang geolog dan paleontolog asal Swedia, Elsbeth Thomsen, dari Universitas Copenhagen memberikan pandangannya bahwa Hajar Aswad bukanlah meteorit, melainkan batuan impaktif yang terbentuk akibat tumbukan di daratan Arab Saudi. Thomsen menjelaskan bahwa ada lokasi kawah meteorit Wabar, sekitar 550 km dari Riyadh, di mana ditemukan batuan serupa dengan Hajar Aswad. Batuan di Wabar umumnya terdiri dari blok-blok kaca berwarna putih yang mengandung silika, dan beberapa di antaranya memiliki selubung hitam yang menyerupai deskripsi Hajar Aswad.
Teori ini cukup menarik karena sesuai dengan beberapa hadits yang menyebutkan bahwa Hajar Aswad awalnya lebih putih dari susu sebelum berubah warna. Batuan impaktif seringkali memiliki struktur berongga yang memungkinkan gas terperangkap di dalamnya, membuat batu tersebut bisa terapung di air. Ini sejalan dengan percobaan yang menunjukkan bahwa Hajar Aswad memiliki sifat terapung, sebuah fenomena yang tidak biasa untuk batuan biasa atau meteorit. Namun, hipotesis Thomson ini kemudian terbantahkan oleh penemuan bahwa struktur Wabar terbentuk sekitar tahun 1704, yang artinya jauh lebih muda dari usia pembangunan Ka'bah, yang diperkirakan terjadi sekitar 40 abad yang lalu. Hal ini membuat teori bahwa Hajar Aswad berasal dari Wabar menjadi sulit dipertahankan. Dengan demikian, meskipun penelitian terus dilakukan, hingga kini Hajar Aswad belum bisa dipastikan berasal dari meteorit, batuan vulkanik, atau bahkan batu impaktif. Misteri asal-usulnya tetap menarik perhatian para peneliti. Namun yang jelas, batu ini memiliki nilai suci yang sangat tinggi dalam agama Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri menghormati Hajar Aswad dengan menciumnya, menunjukkan bahwa batu ini bukan sekadar benda biasa, melainkan simbol ketakwaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama yang diwakilinya. Dalam kebingungan dan ketidakpastian ilmiah, penting bagi kita sebagai umat Islam untuk tetap menjaga kehormatan dan kesucian Hajar Aswad sebagai lambang spiritualitas dan ketaatan. Semoga kita semua bisa melihat langsung Hajar Aswad dan memegang batu suci ini. Amin ya robbal alamin. Itulah tadi kisah penelitian Hajar Aswad dan membuat peneliti ada yang mengucap kalimat syahadat ketika meneliti Hajar Aswad. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata dalam kisah ini. Yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf jika ada kurang dan kekeliruan, karena itu salah saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga sahabat sebuah cerita sekalian tetap berada di lindungan Allah dan dilancarkan rezekinya dan urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud dan sampai jumpa di video dan kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.